Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Siti Jumriani M dengan NIM H0321337, Prodi Pendidikan Biologi, Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan, Universitas Sulawesi Barat. Baik, video ini merupakan tugas dari mata kuliah Struktur dan Perkembangan Hewan 2. Adapun materi yang akan saya bahas dalam video ini yaitu mengenai sistem otot pada mamalia, contohnya yaitu pada kambing. Nah, sebelum kita membahas mengenai sistem otot pada kambing, sebelumnya kita harus mengetahui apa sih itu sistem otot. Nah, otot merupakan kumpulan sel-sel otot yang membentuk jaringan yang berfungsi untuk menyelenggarakan gerakan pada organ tubuh suatu makhluk hidup. Jadi, sistem otot adalah sistem organ dalam tubuh di mana semua otot akan bekerja sama sebagai satu sistem yang akan menghasilkan gerakan tubuh yang terkoordinasi. Nah, adapun klasifikasi otot ada 3. Yang pertama yaitu otot polos. Otot polos adalah otot yang memiliki bentuk yang polos dan bergelendong. Cara kerja otot ini yaitu tidak disadari, memiliki satu nukleus yang terletak pada tengah sel. Jaringan otot polos mempunyai serabut-serabut yang homogen sehingga bila diamati di bawah mikroskop tampak polos atau tidak bergaris. Otot polos terdapat pada saluran pencernaan, dinding pembuluh darah dan saluran pernapasan. Kemudian otot lurik. Otot lurik merupakan jenis otot yang melekat pada seluruh rangka. Cara kerja otot ini yaitu disadari. Bentuknya memanjang dengan banyak lurik-lurik, memiliki nukleus banyak yang terletak pada tepi sel. Otot ini berkontraksi sesuai kehendak dan di bawah pengaruh saraf sadar. Contoh otot pada lengan. Fungsi otot lurik yaitu untuk menggerakkan tulang dan melindungi kerangka dari benturan keras. Kemudian otot jantung. Otot jantung merupakan otot yang memiliki percabangan yang disebut Discus intercalaris. Otot ini bekerja sama dengan otot polos yaitu tidak disadari. Jaringan otot ini hanya terdapat pada lapisan tengah dinding jantung. Adapun fungsi otot jantung yaitu untuk memompa darah ke jantung. Adapun sifat-sifat jaringan otot dibedakan menjadi 3. Yang pertama, kontraktilitas, yaitu kemampuan otot untuk memendek dan menjadi lebih pendek dari ukuran aslinya. Hal ini terjadi ketika otot sedang aktif melakukan sesuatu. Kemudian ekstensibilitas, yaitu kemampuan otot untuk meregang dan menjadi lebih panjang dari ukuran aslinya. Kemudian terakhir yaitu fleksibilitas, yaitu kemampuan otot untuk kembali ke ukuran semula. Nah, adapun struktur sel otot yaitu yang pertama, membran sel disebut dengan sarkolemma atau plasmalemma. Sarkolemma atau membran sel mengelilingi sarkoplasma dengan organel yang umumnya sama dengan organel sel lainnya. Kemudian yang kedua yaitu sitoplasma atau disebut dengan sarkoplasma. Sarkoplasma merupakan cairan sel otot di mana memiliki fungsi sebagai tempat miofibril berada. Kemudian yang ketiga yaitu retikulum endoplasma atau disebut dengan retikulum sarkoplasma. Retikulum sarkoplasma merupakan retikulum sarkoplasma yang halus, berjalan longitudinal dan mengelilingi setiap miofibril. Kemudian yang keempat yaitu mitokondria atau disebut dengan sarkosom. Sarkosom merupakan sejenis sel yang memberikan energi agar jantung bisa tetap bergerak tanpa perintah langsung dari otak. Kemudian yang terakhir yaitu mikrofilamen atau disebut dengan miofibril. Miofibril merupakan suatu struktur berbentuk silindris pada serabut otot yang terdiri dari filamen-filamen. Ada 3 jenis miofilamen pada otot, yaitu yang pertama aktin atau filamen tipis, kedua miosin, filamen tebal, dan ketiga titin, filamen elastis. Baiklah, kita akan membahas sistem otot pada mamalia, contohnya yaitu pada kambing. Kambing merupakan salah satu hewan dari kelompok mamalia yang hidup di darat. Dengan kata lain, kambing sebagai hewan mamalia identik dengan adanya tulang belakang
keseimbangan tubuh. Pada hewan vertebrata, seperti halnya pada manusia, otot-otot yang menyusun tubuhnya terdiri atas otot rangka, otot skelet, otot polos, dan otot jantung. Adapun fungsi sistem otot pada hewan vertebrata juga serupa seperti halnya pada manusia, yaitu sebagai alat gerak aktif melalui kontraksinya. Sistem otot pada mamalia pada umumnya tersusun oleh otot-otot skelet yang bersifat segmental, bentuknya hampir mirip seperti pada miotom pada ikan. Otot-otot membran lebih berkembang daripada otot-otot trunkus. Satu otot sebagai organ hanya mempunyai satu aksi tertentu saja, yaitu menggerakkan satu bagian tertentu pada tubuh kita. Sedangkan kerjasama semua otot tubuh sebagai satu sistem akan menghasilkan semua gerakan tubuh kita yang terkoordinasi. Nah, adapun bentuk-bentuk otot yang merupakan ciri khas dari struktur otot pada mamalia, yaitu yang pertama musculus masseter. Terdapat di sebelah kanan dan kiri yang melekat pada rahang atas dan rahang bawah. Otot ini bentuknya kuat dan berfungsi pada waktu mengunyah makanan. Kemudian yang kedua yaitu musculus sternocephalica, terletak di sebelah kanan dan kiri dari leher, bentuknya memanjang dan berfungsi untuk mendekatkan bagian kepala dan sternum. Kemudian yang ketiga yaitu musculus pectoralis, bentuknya lebar, melekat pada bagian sternum dan humerus. Selanjutnya keempat itu musculus rectus abdominalis, terletak di tengah-tengah bagian perut yang menghubungkan bagian pelvikus dengan sternum. Biasanya menutup perut bagian ventral sebelah bawah. Kemudian yang kelima musculus obliquus abdominalis. Otot ini terdiri dari yaitu musculus obliquus externa dan musculus obliquus interna. Otot ini menutupi bagian perut samping. Kemudian keenam musculus transversus abdominalis. Otot ini terletak di bagian bawah dari musculus obliquus interna. Selanjutnya yang ketujuh yaitu musculus intercostalis. Otot ini terdiri dari dua bagian yaitu musculus intercostalis interna dan musculus intercostalis externa. Otot ini terletak pada daerah costa. Kemudian kedelapan musculus latissimus dorsi. Otot ini terletak di atas punggung, membujur dari bagian leher sampai pada tulang pelvikus. Kemudian adanya otot-otot yang terdapat pada tiap-tiap bagian ekstremitas anterior maupun posterior yang berfungsi untuk menggerakkan kaki dan bagian-bagiannya. Selain hubungan bentuk khas dari otot mamalia, juga ada salah satu ciri khas dari mamalia, yaitu pada rongga tubuhnya terbagi atas dua bagian, yaitu yang dibatasi oleh otot yang melintang pada diafragma dan diliputi oleh peritoneum. Adapun rongga tubuh atau coleum yang terbagi dua tersebut adalah rongga dada atau cavum thoracalis yang terletak di bagian depan yang dilengkapi dengan jantung, paru-paru, serta rongga perut atau cavum abdominalis yang terletak pada bagian posterior yang berisi alat-alat